baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Kami adalah kuasa resmi dari Nadiem, terutama kantor kami udah dari sejak awal, dan sebagaimana Anda baca di dalam press release daripada kejaksaan bahwa katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup, ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi. Yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini, ya. Anda lihat di sini bagi yang sudah terima, inilah hasil auditnya. Ada 1 dan 2, ya. Sudah diaudit untuk laptop 2020, ya kan? 2021 sama 2022, ya. Jadi untuk pengadaan laptop tersebut sudah diaudit, dan di dalam hasil audit BPKP ini disebutkan, oke. Ini saya bacakan ya. Itu saya udah kasih ke kalian. Tujuan BPKP untuk melakukan audit ini adalah untuk mengaudit program bantuan laptop tersebut di SD, SMP, SLB yang bersumber dari APBN, untuk meneliti, memeriksa apakah tepat waktu. 1, apakah tepat jumlah, apakah tepat harga, apakah tepat kualitas, dan tepat manfaat. Jadi BPKP telah meneliti, mengaudit secara menyeluruh berkaitan dengan markup, itu namanya tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah, tepat guna, ya. Itulah sudah diaudit semuanya. Inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda, oke. 2 kali diaudit, oke. Sekarang apakah benar ada markup? Ya, sekarang inilah hasil dari BPKP, ya. Ya, untuk tahun anggaran 2020, ya, disebutkan di sini bahwa kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, sepanjang menyangkut harga tidak ditemukan markup. Itu artinya ini. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi hasil audit BPKB itu 2 kali seperti itu, ya. Termasuk untuk tahun 2021, 2021 sama 2022. Bayangkan coba, BPKP mengatakan dari segi harga tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang mempengaruhi ketepatan harga. Ya, itu bahasa tertulisnya. Berarti bahasa awamnya berarti tidak ada markup. Oke? Kemudian itu, jadi dalam 2 kali audit dilakukan oleh BPKP yang itu kami udah kutip di situ, semuanya
disebutkan bahwa tidak ada. Oke. Kemudian mengenai cara prosedur pengadaan laptop tersebut disebutkan di sini bahwa pembelian laptop tersebut melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, ya. Di sini diaudit semua itu, ya. Diaudit semua. LKPP itu kan langsung lembaga pemerintah itu, bukan Nadiem yang melaksanakan. Di sini Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam harga awal 6.499.000 per laptop di LKPP, 6.499.000 itu yang untuk harga untuk pengadaan 2021-2022, dan setelah dinego hasilnya adalah 5.800.000. Jadi orang siapapun bisa membaca harga itu di LKPP, di e-katalog resmi diumumkan pada saat itu harganya berapa, dan setelah dinego berkurang berapa ini dari 6,4 dari 6.499.000 menjadi 5.800.000, berkurang hampir 700.000. Cuma tiap jenis laptop memang berbeda-beda, tapi semuanya terjadi penurunan. Ini hasil audit dari BPKP. Inilah dasarnya BPKP mengatakan tidak ada hal-hal signifikan mengaruhi penentuan harga. Okay? Itu ada di auditnya, saya sudah kasih kesimpulan semua. Terus juga diuraikan di sini bahwa dicoba di halaman di halaman 3 disebutkan sudah pemanfaatan Chromebook tersebut sudah 95%, guru 86%, kepala sekolah 57%. Jadi hasil audit ini dilakukan di 22 provinsi, ya. BPKP melakukan audit di 22 provinsi yang semuanya mengatakan telah menerima dan persentasenya pun ada di audit BPKB. BPKB juga mengatakan dari segi Kemendikbud tidak ada pelanggaran. Memang yang menyampaikan itu ada yang rusak, ada yang tidak bisa dipakai oleh orang sana, tapi dari segi pengiriman barang dari pusat sudah sah semuanya. Persentase pun ada di situ semua. Jadi dari segi mengatakan bahwa itu bukan barang yang tepat, ternyata memang tepat, ya. Ini dari hasil audit, ya. Saya bukan ngomong saya pribadi, ya. Kemudian ada lagi hasil BPKB di sini. Oke. Sekarang ada tuduhan tentang 3T. Pasti wartawan nanya itu, ya. Apa kepanjangan 3T? Terdepan, tertinggal, dan terluar. Apa? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Terdepan, tertinggal, dan terluar. Ternyata pengadaan laptop itu tidak mencakup di sana, ya kan? Ya, itu tidak mencakup di sana. Jadi memang ini hanya yang sebatas bagi yang bisa yang ada akses internetnya. Jadi tuduhan bahwa dikirimkan ke daerah 3T itu tidak benar, ya. Hanya terhadap yang ada akses internetnya, karena waktu itu keadaan COVID sangat kesulitan semua untuk proses belajar. Anda bisa baca lagi. Apa yang kami kutip ini adalah sebagian besar sepanjang menyangkut kerugian harga itu murni dari, bukan kata-kata saya loh, ya. Jadi jangan bilang bahwa saya sebagai pengacara merekayasa ini. Yang jelas tidak ada pelanggaran apapun baik dari segi prosedur, penentuan harga dan tepat waktu dan penerima. Itu dari BPKP. Oleh karenanya kalau tidak ada pelanggaran dari segi harga, tidak ada markup, berarti unsur korupsi sudah gugur. Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara kalau tidak ada markup. Ini BPKP loh, lembaga yang satu-satunya yang memang berhak memberikan opini apakah ada kerugian negara atau tidak. Nanti pun di pengadilan tanpa BPKP, tanpa ada surat audit dari BPKP, tidak akan ada perkara korupsi. Itu ya. Jadi sepanjang menyangkut markup berapa? Triliun berapa?
Sepanjang menyangkut markup 1,1 triliun tentang harga laptop, itu sudah dijawab di sini, tidak ada. Itu bukan apa kata Hotman, itu yang tertulis, tidak ada hal yang mencurigakan dari segi penentuan harga. Ya, berarti sama sekali tidak ada di sini ada markup dan sebagainya. Itu satu ya. Oke. Sekarang kerugian pertama tadi dari laptop 1,1. Kemudian ada kerugian lagi namanya device apa? Device management, di mana setiap laptop harus membayar ke Google $30 untuk seumur hidup, seumur laptop tersebut. Ya. Jadi kerugian negara yang itu berapa duit? 498 miliar. Satu lagi kerugian, kalau tadi kan mengenai harga 1,1 triliun dianggap oleh kejaksaan kerugian. Itu kita jawab bahwa di hasil BPKB tidak ada. Kemudian ada lagi kerugian kedua 498 miliar yang katanya adalah setiap laptop itu harus membayar ke Google $30 per satu laptop untuk sistem manajemennya. Antara lain itu bisa mengontrol di mana para murid tidak bisa nonton video porno dan sebagainya. Kalau dibandingkan harga device management ini dengan Windows jauh lebih mahal. Harga Windows berapa? 200 sampai 230 dolar. Kalau Windows harganya 200 sampai 230 dolar. Itu pun per 3 tahun. Sedangkan Google hanya sekali seumur hidup, hanya 30 dolar. Itu memang kalau yang itu tidak dibahas di audit BPKB ini. Tapi katanya tadi kan tidak ada kecurigaan mengenai penentuan harga. Jadi sepanjang mengenai kerugian negara, tanggapan kita adalah seperti itu. Sekarang pertanyaan adalah begini. Yang menerima waktu yang membayar ke Google itu adalah vendor. Vendor yang membayar kepada Google untuk dicantumkan Chromebook sistem device manajemennya dalam laptop, dan kemudian vendor itu kemudian ikut dalam LKPP itu menjual barangnya. Jadi yang membayar ke Google itu adalah bukan Kemendikbud, tidak ada kaitan sama sekali. Yang membayar device management itu ke Google bukan kementerian, tapi vendor swasta yang dalam rangka untuk membuat laptopnya lengkap, maka dia beli device management yang sistem dijual oleh Google, yang Google jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah dari Windows. Ya. Itu jawaban kita terhadap kerugian negara yang kedua 498 miliar. Nah, pertanyaannya begini lagi. Ini yang paling sensitif. Ada yang mengatakan Google itu kan karena ada kaitannya dengan Nadiem. Begini. Google itu jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri sudah 4 kali investasi di Gojek, di Goto ya namanya, ya. Sudah 4 kali dalam tahun-tahun jauh sebelum dia jadi menteri, dan itu adalah melalui penjualan saham di bursa. Terakhir tahun 2020, dan pada saat itu sahamnya si Nadiem sudah kurang dari 1%. Ada itu di daftar di situ kita kasih. Jadi pada waktu itu Nadiem yang membawa teknologi Gojek ke Indonesia, yang sekarang ini membuka lapangan kerjaan mungkin bagi ribuan saudara-saudara kamu yang jadi supir Gojek ya, dialah yang membawa itu. Cuma sesudah dia bawa banyak tergiur sehingga udah lama dia jual sahamnya ke orang lain. Dia tahun 2020 ada berapa saham dia? 3,4. Coba ini saham dia nih, dan ini adalah resmi di bursa. Sahamnya Nadiem di Gojek tahun 2019 cuma sisa 3,6%. 3,4%. Tahun 2020 pada saat Google itu mulai bertransaksi dengan para vendor, saham dia cuma 3,4%. Kemudian sekarang ini kemudian berkurang terus sampai
Sekarang cuma 0, kurang dari 1%. Dan Nadiem tidak pernah jual saham ke Google karena Google masuk selalu melalui isu saham di bursa. Jadi tuduhan bahwa seolah-olah Nadiem itu ada kaitan sama Google sama sekali. Harusnya Anda tahu dong. Berarti dia bukan pemegang saham pengendali. Kalau memang ada kecurigaan begitu, kenapa nggak diperiksa? Kan nama-nama pemegang saham mayoritas kan ada. Begitu banyak para konglo di situ. Itulah salah satu yang disesalkan oleh Nadiem. Kenapa dia jual sahamnya dulu buru-buru? Karena kalau dia dulu nggak jual sahamnya, dia pemegang saham 100%, dia sudah menjadi trilioner atau apa lagi? Di atas trilioner apa? Ya itu dia. Aku pun sempat bicara sama dia. Coba saya ikut saham dulu. Aku juga nyesal. Dia panggil saya Om. Saya bapaknya dulu, saya satu kantor, Dr. Non Onor Makarin. Saya 20 tahun sama kantor bapaknya. Saya juga nyesal Om, nggak tahu segitu sukses. Saya udah keburu jual saham saya. Jadi yang menjadi pemegang saham di Google itu sejak 2020 adalah berapa? Perusahaan internasional berapa? Ada Google, ada PayPal, ada Facebook. Apa? Iya, ada Facebook, ada PayPal, ada. Jadi sudah perusahaan-perusahaan raksasa dunia, termasuk beberapa konglomerat Indonesia sebagai saham pengendali, ya. Terus ada satu lagi nih, ini belum resmi dituduhkan dan kami tidak tahu apakah benar ini tuduhan atau tidak. Ini Anda akan menarik. Ini yang sebenarnya kemungkinan besar mau dicari biangnya. Anda tahu nggak? Telkomsel di tahun 2020 membeli saham dari Gojek ini 6,8 triliun. Nggak lama kemudian anjlok, tinggal sisa 50 miliar. Sehingga banyak orang penasaran, siapa biangnya ini? Apakah Nadiem? Pada saat itu saham dia sudah cuma sekitar di bawah 2%. Jadi pada saat Telkomsel menanamkan uangnya beli saham di Gojek, Nadiem sudah sekucil. Ya harusnya kan ditanyakan ke pemegang saham pengendali. Itu yang mungkin kita nggak tahu apakah itu arahnya ke sana atau tidak. Oke? Masih ada nggak? Huh? Udah semua ya? Apa? Ya, lu. Oke. Jadi pertanyaan mengenai bahwa dulu menteri sebelumnya katanya pernah melakukan uji coba di daerah itu tidak mencakup itu. Tidak mencakup program 3T. Jadi tidak ada laptop yang dikirim ke daerah 3T sia-sia. Kira-kira begitu inti pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bang. Dari mana? Bang, Jihan dari Tempo, Bang. Jihan dari Tempo. Ya silakan. Ya, Bang, untuk penetapan tersangka Mas Nadiem itu yang pertama Ada mic gak sih? Nggak ada ya? untuk penetapan tersangka yang dipersoalkan dipersoalkan kejaksaan ini pertama kan Mas Nadiem ini dituding membuat kesepakatan dipilihnya Chromebook jauh sebelum pelaksanaan pengadaan itu di Kemdikbud. Kenapa? Dalam penetapan tersangka Mas Nadiem ini, kejaksaan ini menuding bahwa Mas Nadiem ini membuat pertemuan dengan Google pada Februari dan April 2020. Waktu itu kayaknya perwakilannya sih Kau yang jawab. Putri Ratu Alam sama Muril Makarim lah. Oke. Di situ, bentar Bang, di Ya. situ disebut disepakatilah bahwa Chromebook yang akan diadakan. Nah setelah itu ada rapat 6 Mei 2020 yang Mas Nadiem disebut mengarahkan dalam rapat Zoom meeting tertutup itu yang dipersoalkan. Bagaimana? Sepanjang menyangkut kenapa? Sepanjang menyangkut
sepanjang menyangkut tentang proses pemilihan segala macam oleh BPKP sudah dikatakan tidak ada pelanggaran. Di sini sudah ada kan kata-katanya tadi kan ada di sini. BPKP menyatakan ini dalam 2 kali audit loh, menyatakan diteliti adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, ya, dan prosedur. Jadi memang ya BPKP kita hanya jawab begitu. Iya bang. Maksudnya gini, apapun jawaban saudara di sini udah dijawab BPKP. Masa Hotman yang menjawab BPKP telah menyatakan begini? Iya bang, kami juga udah baca tuh dokumen BPKP bang. Nah, ya. yang dipersoalkan kejaksaan itu kan Chromebook itu dipilih jauh sebelum itu ada kata Nadiem tidak benar karena selalu ada apa? Ada Pertemuannya nggak cuma hanya Google, tapi ada Microsoft sama Apple. ada beberapa kali pertemuan bahwa waktu itu pengguna anggaran pun bukan dia lagi kan? Bukan. Apa? Dirjen Pauda Semen. Siapa? Dirjen Pauda Semen. Ya, jadi kuasa pengguna anggaran pun sudah bukan dia. Intinya kalau detail begitu oleh BPKP sudah dijawab, tidak ada hal-hal yang melanggar. Lagi pula apapun itu kalau harganya tidak ada markup berarti tidak ada kasus korupsi. Kan begitu. Kami udah jawab, kami bantah itu karena di sini tidak ditemukan itu. Mau apa lagi? Tapi apakah betul bahwa Chromebook itu diputuskan pada rapat 6 Mei padahal kajian review itu kan baru terbit Juni 2020? Semua proses pemutusan itu dipilih oleh panitia? Tim apa? Tim teknis dari kementerian adalah hasil rapat bersama. Ya. Jadi intinya sepanjang tidak ada markup berarti tidak ada korupsi. Itu aja. Itu intinya. Tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. BPKP menyatakan tidak ada menyangkut harga, tidak ada masalah. Jadi tidak ada kerugian negara. Hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau teknis begitu di sini tidak ditemukan itu. Ya, jatuh. Di sini tidak ada pelanggaran hal seperti itu. Dan mengenai harga pun udah dibahas di sini. Dan ini auditnya tahu nggak? Di 22 provinsi, bukan hanya di kantor pusat diteliti, di 22 provinsi. Ya. Ini hasil audit di 22 provinsi. Sampai jumlah guru pun yang terima diaudit oleh BPKP di sini. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah begini. Tadi kan kata BPKP tidak ada markup berarti tidak ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, siapa yang diperkaya? Apakah kalian udah tahu nggak siapa yang diperkaya? Ada yang nggak tersangka lain? Nggak ada kan? Sampai hari ini belum ada pengusaha vendor itu yang jadi tersangka. Sampai hari ini belum ada. Ya terus kenapa buru-buru ditahan? Tidak ada uang masuk ke si Nadiem dan juga tidak ada bukti uang itu masuk ke vendor. Karena vendor belum ada yang ditahan karena diperkaya. Kan unsur korupsi kan begitu, memperkaya diri dan atau memperkaya orang lain. Yang diperkaya siapa? Sampai hari ini belum. Harusnya kan kalau ada yang melakukan korupsi berarti ada yang diperkaya dan itu harus ditahan. Sampai sekarang belum ada. Silakan. Berdasarkan data, saya Edi dari Rakyat Merdeka. Mungkin kita ingin tahu apa langkah berikutnya dari kuasa hukum Pak Nadiem terkait data-data yang diperoleh oleh kuasa hukum. Yang kedua adalah KPK juga ada rencana juga untuk mentersangkakan Pak Nadiem. Ini gimana bang? Kalau menyangkut KPK kita nggak bisa ngomong. Karena hari ini konferensi pers baru sebatas Kementerian Pendidikan, tapi saya pernah tanya kepada Nadiem kasus KPK kenapa? Itu malah saya makin jauh katanya. Dia jawabannya begitu. Itu malah saya sama sekali nggak terlibat langsung katanya. Itu jawabannya dia begitu. Makanya waktu dia diperiksa KPK pun kita nggak pakai bahas, malah nggak pakai brief sama pengacara. Tenang aja, gua nggak ada kaitan sana. Itu aja jawaban dia.
Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun ada soal siapakah yang menunjuk atau apakah yang menunjuk, tapi kan ini kan laptop ini dimasukkan di LKPP, ya, resmi masuk dalam lembaga yang pengadaan yang resmi menurut peraturan pemerintah, harganya pun ada di situ, ya, yang benar-benar independen. Mana tadi itu? Ada berapa? Di halaman berapa? Oke. Jadi harga itu laptop semuanya ada resmi diumumkan LKB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, di e-katalognya yang bisa dilihat semua orang, dan di situ ditentukan harga awal berapa, harga negosiasi berapa, itu di halaman 2 ada. Intinya kalau tidak ada dibuktikan ada markup, maka tidak ada perkara korupsi. Itu aja. Soal mengenai prosedur yang lain, ya menurut KPK tidak ditemukan, tidak ada disebutkan di sini, kan ini audit kan. Tapi mengenai detailnya nanti susah kita bahas di sini, terlalu panjang ceritanya. Tapi ini nggak ada di sini. Ya, mengenai prosedur sekiranya pun ada, tapi kalau nggak ada kerugian negara, nggak ada korupsi. Kira-kira begitu. Apa? Pra peradilan masih akan dibicarakan dengan keluarga. Ya. Ya ini kan baru 1 hari. Hotman itu hampir semua konglomerat gue yang pegang. Ya. Ekspor, kasus impor gula aku yang pegang. Kasus siapa di sini? Bosnya iNews sama MNC gue yang pegang. Dan saya sekarang 2 lagi ada yang besar masuk. Tahu apa? 2 bosnya Sritek gue yang pegang nanti pidananya. Aku udah ditunjuk oleh 2 direksi keluarga Sritek. Abang adik sudah menunjuk Hotman Paris. Ya. Kenapa? Iya, yang sekarang mereka lagi ditahan. Ya. Makanya saya tidak pernah ada waktu lagi bahas komentar si botak, si Rasman Nasution gitu. Ya. Tim kuasa hukum dari Nadiem mengajukan untuk gelar perkara di depan presiden, tapi Istana menjawab menyerahkan sebetulnya pada. Siapa yang jawab? Yang jawab jubir Istana. Dia jawabannya menyerahkan. Ya, ya makanya saya udah tahu pertanyaanmu. Kita kan namanya pengacara kan berusaha. Apalagi karena waktu susah zaman dulu, zaman perjuangan tahun 2000 itu Presiden RI percaya benar sama aku. 25 tahun dia jadi klienku, honorku nggak tahu berapa banyak dia bayar. Jadi wajar dong kalau saya yang dulunya dipercaya berkeluh kesah, apa salahnya? Ya kan, soal dikabulkan itu hal lain lah. Namanya juga minta, namanya juga usaha, gitu loh bos. Ya, oke? Oh, saya nggak mau komentar soal ujung. Anda lihat aja nanti, ya. Anda lihat nanti. Tapi menjadi pertanyaan, apakah ini apakah ini ada kaitannya dengan investasi Telkom 6,8 triliun yang masuk Gojek? Itu menjadi pertanyaan. Saya nggak menuduh loh. Apakah? Kalau gitu kenapa Nadiem? Orang dia cuma kurang dari 1%. Kenapa bukan saham pemegang saham pengendali? Itu yang menjadi. Apakah ini mau dicoba jadi titik pembuka? Saya nggak tahu. Tapi itu memang salah satu rumor di kalangan para bos-bos di atas, mau mengejar informasi apa yang terjadi terhadap 6,8 triliun uang Telkomsel yang masuk ke Gojek. Pada saat si Nadiem sahamnya cuma seutil, bukan pemegang saham pengendali. Anda nanti yang mencari nanti itu. Kalau gitu siapa yang ngasih izin Telkomsel menanamkan uangnya di Gojek? Anda tahu dong, itu kan BUMN. Kita nggak tahu apakah itu, kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas sama sekali Nadiem tidak punya kekuatan apapun di Gojek karena dia cuma pada saat itu cuma 3%, bahkan sekarang sudah kurang dari 1% sahamnya. Dia tidak ada, bukan saham pengendali, bahkan itulah yang dia sesalkan. Kenapa dia dulu buru-buru banyak menjual sahamnya ketika Gojek mulai berkibar. Namun demikian Nadiem adalah orang Indonesia masih muda yang membawa teknologi ke Indonesia, yang mungkin saudara-saudara kamu
atau mungkin anak kamu nanti akan hidup dari Gojek, dari supir apa itu supir ya. Sekarang udah jutaan di seluruh Indonesia. Itu ide siapa? Itu ide dia. Dialah yang berani bawa teknologi menanamkan uang ke Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Google itu kan perusahaan raksasa dunia, mana ada istilah, emang kayak di kampung kamu bisa diperkaya. Google itu perusahaan sepupu dunia, sepupu dia yang mana? Kalau memang ada, kenapa nggak jadi tersangka? Google itu perusahaan raksasa dunia loh, mana mungkin ada istilah sepupu-sepupu. Google itu membeli saham dari Gojek resmi di bursa, dan sebelum Nadiem Menteri sudah 4 kali Google menanamkan sahamnya, bahkan perusahaan besar seperti apa tadi? Facebook, apa? PayPal, ya sudah. Ya kalau istilah sepupu mah di kampung kamu, di kelurahan itu mah. Perusahaan raksasa dunia nggak apa yang diperkaya orang, harga sahamnya jelas, dia beli saham, apa yang diperkaya? Siapa? Ya kalau ada ya tangkap aja, tahan. Sampai sekarang makanya. Sampai sekarang, ini kan kasus, sampai sekarang belum ada pihak ketiga yang diperkaya. Itu yang kita pertanyakan. Ke dirinya tidak ada bukti uang masuk, uang soko atau uang apa. Orang lain pun tidak ada bukti. Makanya kita tanya, siapa yang diperkaya? Itu loh. Kenapa buru-buru menahan? Toh dia juga nggak kabur, bisa aja dia kabur. Waktu dulu ditetapkan sebagai tersangka. Waktu dia diperiksa di dalam, waktu masih penyelidikan, tapi kan dia nggak kabur. Jadi jangan bikin gosip-gosip mas. Mana kenal Google si Nuri Makarim. Google itu raksasa dunia loh. Dia sudah 5 kali investasi di Gojek, semuanya ratus-ratus juta dolar, dan dia nggak mungkin berperkara karena harga saham itu resmi di bursa. Siapapun bisa beli, siapapun bisa beli, bukan hasil rekayasa. Harganya resmi di bursa. Kalau anda punya uang bisa anda beli, harusnya anda menggantikan Google tadi. Coba anda nasinya nggak Google. Siapa lagi? Ya. Apa? Saya tidak mau komentar apakah dia korban politik atau tidak. Saya sebagai ahli hukum komentar berdasarkan data yang ada. Negara telah mempercayakan BPKP sebagai lembaga audit untuk mengecek ada yang nggak korupsi atau tidak, dan BPKB telah melaksanakan tugasnya 2 kali, ini dia nih, 2 kali audit BPKB dan menyatakan tidak ada hal yang mempengaruhi penetapan harga. Kalau dalam bahasa awam tidak ada markup. Kalau tidak ada markup tidak ada kerugian negara. Ini BPKB, jadi makanya ini bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya Anda bisa, setiap ahli hukum bisa berbeda, tapi ini dia nih, ini kan resmi. Jadi kalau BPKB nggak bisa dipercaya, siapa lagi? Bang Hotman, penggeledahan di apartemen Mas Nadiem pada tanggal 15 Juli kemarin itu apa aja sih yang dikasih tahu? Kalau detail begitu saya nggak tahu lah penggeledahan. Ya mungkin aja ada celana renang atau apa, bisa aja kan. Jangan tanya begitulah. Intinya sampai hari ini belum ada rekening bank di mana ada uang masuk dari proyek ini ke rekening bank dia. Tidak ada uang transfer dari pihak manapun, baik dari gue itu kok. Kalau bahasa ini udah dari Tempo kan? Pertanyaannya berbobot dong. Masa nanya mengenai apa yang ditemukan? Ya, kalau ada udah diumumkan itu sama jaksa. Yakin gue dulu kalau ada pasti kalau ditemukan uang segini. Ada nggak diumumkan? Ada nggak? Ada nggak? Ya memang kalau ada udah pasti dipamerin. Aduh kalian nggak tahu aja. Emang nggak ada. Sampai hari ini tidak ada. Kalau ada dia diperkaya atau terima syukur, udah pasti diumumin. Itu senjata pamungkas kok. Tapi sampai hari ini tidak ada 1 sen pun kejaksaan dalam kompres menyatakan bahwa Nadiem menerima uang, menerima sogokan atau memperkaya diri. Nggak ada. Dan tidak ada vendor yang ditahan sampai sekarang. Ya kenapa buru-buru ditahan? Itu maksud kami. Ya, kalau sudah ditemukan si penjual laptop itu dapat markup segini, ya
Dan itu wajar lah, wajar dicurigai. Ini kan nggak ada. Ada nggak kalian temukan? Ada nggak vendor yang ditahan? Tempo? Belum. Ya kalau belum, berarti yang diperkaya siapa? Siapa? Ya lu nggak tahu. Emang lu nggak tahu. Emang nggak ada. Belum ada. Ya karena itulah makanya kita tanya, kalau belum ada yang diperkaya, ya kenapa ditahan duluan? Kalau belum ada bukti bahwa dia uangnya masuk ke kantong dia, kenapa ditahan duluan? Bahkan negara CQ BPKP telah menyatakan tidak ada markup. Ini tidak ada hal signifikan mempengaruhi harga. Ya terus apa lagi? Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. Tidak ada kerugian negara, harganya wajar. Ya. Ya tanya ke rumput yang bergoyang, lah mana gua tahu yang gitu. Jangan tanya gitulah ke gua lah. Tanya kepada analis politik yang tiap hari ada di media. Aku murni hukumnya gua. Aku nggak mau ngegosip, ya. Yang jelas patokan kami adalah ini. BPKP menyatakan tidak ada kerugian, tidak ada markup harga. Jaksa tidak pernah mengatakan Nadiem udah terima uang, tidak ada juga. Tidak ada memperkaya diri. Kemudian tidak ada juga vendor yang telah ditahan gara-gara memperkaya diri sampai hari ini. Kalau ada oknum dirjen mungkin ditahan karena aspek pribadi, apakah dia terima uang atau tidak, itu kan antara dia dengan orang itu, berarti uangnya ke dia, bukan ke menteri. Itu loh, sampai sekarang nggak ada. Itulah yang kita sesalkan, seorang putra Indonesia yang masih pulang ke Indonesia cuma umur 30 bisa membangun Gojek, di mana jutaan sekarang putra putri Indonesia cari makan dari teknologi yang dia bawa itu, ya. Jadi ini masih prematur, ini istilah teman saya ini. Ini prematur sebenarnya. Kenapa harus ditahan duluan gitu loh? Kalau ada ya nggak apa-apa, aku kan, saya udah bilang tadi tidak satu pun itu bahasa saya loh. Aku bicara fakta loh, ya. Apapun, sekiranya pun ada pelanggaran prosedur, sekiranya pun ada penentuan nama Chromebook itu di awal, tapi kan harganya tidak ada markup, berarti tidak ada kerugian negara. Dan memang dari segi device management sistemnya jauh lebih murah dari Windows. Windows minta 200 berapa? 200 sampai 230 dolar untuk 3 tahun. Sedangkan Chromebook hanya 30 dolar seumur laptop tersebut. Jauh lebih murah. Apalagi? Sudah? Kenapa? Apa? Malam ini? Saya gini loh. Kalau penahanan itu kan banyak faktor di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak faktor membuat orang ditahan. Anda sudah lebih pintar dari saya. Anda sudah lebih pintar dari saya. Kalau murni teori hukum, Tom Lembong nggak ada alasan untuk menahan. Tahu nggak dalam kasus Tom Lembong, kebetulan saya salah satu pengacara importir. Hampir 30 orang saksi dalam kasus Tom Lembong menyatakan malah negara untung. Karena apa? 8 importer swasta itu menjual ke negara BUMN, PPI cuma 9.000. Seorang Irjen Pol, siapa dari Inkopar itu apa Inkopol dia? Para saksi-saksi jenderal yang adalah pengurus Inkopol dan Inkopkar menyatakan pada saat itu harga gula di pasaran sudah sampai 19.000. Ya. Ya, sehingga waktu itu Presiden Jokowi memerintahkan untuk dilakukan operasi pasar karena 280 penduduk Indonesia terancam tidak mendapatkan gula. Jadi harga gula di pasaran sudah mulai merangkak dari 12.000, 14.000, 15.000 sampai 19.000. Datanglah Tom Lembong, ditugaskanlah 8 ini diimport dari luar. Cuma 9.000 dijual ke negara. Makanya semua direksi menyatakan negara untung. Bukan hanya negaranya, rakyat Indonesia 280 juta untung. Sampai sekarang 8 importir swasta masih ditahan. Padahal Kepres abolisi menyatakan
semua proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan. Akibat hukumnya apa? Dituduh memperkaya 8 importer swasta. Tapi Kepres sudah menyatakan ditiadakan. Kenapa masih diadili? Padahal menurut KUHP, kejaksaan berhak mencabut surat dakwaan. Jadi kalau Anda tanya faktor apa, saya nggak bisa jawab. Anda sudah tahu faktor di Indonesia ini. Ya? Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.